Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Athaillah akan menjawab soal UTS komunikasi bisnis. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang komunikasi bisnis. Menurut saya, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis mempunyai 5 variabel, yakni variabel sumber, variabel pesan, variabel penerima, variabel konteks, dan variabel saluran. Yang pertama, variabel sumber atau komunikator. Variabel komunikasi bisnis yang pertama ini yakni variabel komunikator. Sebab komunikator adalah salah satu pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi. Di samping itu, status dan kekuatan yang ada pada komunikator juga mempengaruhi pada penerimaan pesan oleh penerima pesan. Oleh karena itu, kredibilitas komunikator sangatlah mempengaruhi reaksi dan respon komunikan. Kredibilitas ini biasanya dinilai melalui keahlian dan mudah dipercaya. Seperti itu. 2. Variabel pesan. Dalam komunikasi tentu ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan komunikator kepada yang lainnya, baik dari perusahaan kepada konsumen, perusahaan kepada perusahaan lain, orang ke perusahaan, dan lain sebagainya. Pesan ini bisa disampaikan dengan simbol atau sinyal tertentu, dan lebih umumnya menggunakan komunikasi verbal, menggunakan kata-kata. Pesan terdiri dari pesan verbal, pesan komunikasi nonverbal. Anda dapat memilihnya dan menggunakan keduanya sebagai dengan kebutuhan agar berjalannya proses komunikasi dapat efektif. Yang ketiga, variabel penerima atau komunikan. Faktor komunikan adalah penting karena menentukan bagaimana kita berkomunikasi. Pada kajian komunikasi bahkan ada istilah analisis khalayak, di mana dilakukan kajian untuk mengetahui profil khalayak sehingga bisa ditentukan bagaimana cara komunikasi yang paling tepat dengan khalayak tersebut. Pada bidang bisnis, analisis perilaku konsumen misalnya, ada berbagai teknik yang bisa Anda gunakan untuk melakukan analisis tersebut. 4. Variabel konteks. Variabel konteks dalam komunikasi bisa bersifat alamiah ataupun memang disengaja untuk diciptakan. Konteks alamiah terjadi dalam suasana keseharian yang wajar biasa dilakukan. Sedangkan konteks yang sengaja diciptakan telah direncanakan seperti pertemuan untuk bisnis lunch, permainan golf, kopdar rapat di tempat wisata, dan lain sebagainya. Konteks komunikasi adalah variabel penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Pada konteks formal, biasanya kegiatan komunikasi bisa saja terkendali waktu dan pembicaraan dalam bentuk formal.
Yang kelima, variabel saluran. Pada komunikasi yang terjadi dibutuhkan suatu media, saluran atau sarana untuk menghubungkan komunikator dengan massa atau banyak orang. Media tersebut bisa dikenal dengan media massa. Namun selain itu juga bisa menggunakan saluran seperti telepon, dan Anda dapat bisa memilih saluran yang akan Anda gunakan dengan memperhatikan faktor pesan dan variabel penerima. Jika target penerima pesan Anda dalam jumlah besar dan tidak statis atau tidak berdiam dalam tempat yang sama, maka Anda bisa gunakan telepon atau surat. Namun sekarang ini kita sudah dapat dimudahkan dengan jaringan internet yang mengintegrasikan komunikasi pesan secara audio, visual, dan interaktif. Lanjut ke nomor 3, pertanyaan dari soal UTS. Jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Komunikasi internal ini komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik dilakukan secara formal maupun non formal. Selain itu, komunikasi internal juga dapat secara vertikal maupun horizontal. Contohnya, vertikal, atasan dengan bawahan. Untuk yang horizontal, karyawan dengan tingkatan yang sama. Seperti itu. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang persuasi? Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Contohnya, endorsement. Terdapat pesan untuk menjelaskan tentang produk tersebut agar penerima dapat yakin agar memilih produk tersebut untuk dijadikan pilihannya. Seperti itu. Yang kelima, lobby merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam lobby yang dimaksud. Pengertian lobby adalah kegiatan yang berupaya agar segala sesuatu berjalan tidak melalui kekuasaan atau koersi, melainkan melalui persuasi. Kegiatan lobby yang dilakukan perusahaan-perusahaan umumnya memperkerjakan para pelobi profesional atau juga memperkerjakan mantan pejabat pemerintahan. Fungsi lobby yakni melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambil keputusan. Ada 3 jenis lobby, yaitu 1. Lobby tradisional. Lobby tradisional ini menggunakan pelobi untuk mendekati pengambilan keputusan. Contoh, dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur, para pencalon misal
dengan melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat agar masyarakat mengenal sisi kehidupan sosial pencalon tersebut pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, lobi akar rumput yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya, adanya pemilu. Masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya pada lembar pemilu. 3. Lobby Political Action Committee, yakni komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintahan, seperti itu. Sekian dari jawaban UTS dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.